Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya pertemuan pertama kita sudah membahas terkait mengenai dasar-dasar arsitektur informasi, ya. Pasti Anda semua sudah tahu, ya, dasar-dasar dari pengertian arsitektur informasi, manfaat dan tujuan, dan sampai pelabelan informasi secara konsep dan dasar itu Anda sudah mengetahui. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai usability web, ya. Capaian pembelajaran yang dituju adalah mahasiswa mampu memahami, ya, usability web, ya. Dan materi ini akan disampaikan kurang lebih 100 menit ke depan, dan biasa untuk pertemuan berikutnya akan disampaikan juga masalah pertanyaan dan diskusi, ya. Baik, adapun bahan kajiannya yang akan disampaikan pada topik usability web adalah, yang pertama adalah pengertian usabilitas, yang kedua adalah pentingnya usabilitas, adanya komponen kualitas usabilitas, adanya bagaimana memperbaiki usabilitas, kapan bekerja pada usabilitas, di mana menguji usabilitas, ada lagi indikator usabilitas web, dan ada lagi tingkat keberhasilan waktu bertahan di halaman homepage, dan terakhir adalah alasan kenapa si pengguna itu harus berkunjung kembali. Baik, 100 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai usability web. Saya harap Anda dapat menyimak materi yang akan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usability adalah suatu atribut kualitas yang mengkaji bagaimana kemudahan penggunaan antarmuka pengguna, user interfaces. Kata usabilitas juga merujuk pada metode untuk memperbaiki, menyempurnakan kenyamanan penggunaan, ease of use, pada waktu proses desain. Salah satu atribut kualitas yang utama adalah kegunaan atau kebergunaan, utility, yang merujuk pada fungsionalitas desain. Dengan kata lain, apakah desain yang dihasilkan memiliki apa yang dibutuhkan oleh pengguna? Usabilitas dan utilitas sama penting dan secara bersama-sama menentukan apakah sesuatu bermanfaat, untuk apa suatu mudah digunakan tetapi bukan yang dibutuhkan. Sebaliknya, walaupun suatu sistem secara hipotetis dapat melakukan apa yang diinginkan, tetapi tidak bisa digunakan karena interfaces yang terlalu sulit. Utilitas, apakah suatu situs web menyediakan fitur yang Anda butuhkan? Usabilitas, bagaimana mudah dan menyenangkan fitur-fitur suatu web untuk digunakan? Useful usability utility. Mengapa usabilitas penting? Mengapa orang meninggalkan suatu situs web? Situs web sulit untuk digunakan? Homepage gagal menyatakan dengan jelas apa yang ditawarkan oleh organisasi dan apa yang bisa dilakukan oleh pengguna pada situs tersebut. Pengguna kesasar pada situs web. Informasi situs web sulit untuk dibaca atau tidak menjawab pertanyaan utama pengguna. Praktik terbaik menghabiskan 10% biaya desain untuk usabilitas. Komponen kualitas usabilitas. Usabilitas dimaknai oleh 5 komponen kualitas. Nielsen, 1993 sedih. 1. Learnability, bagaimana mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan tugas dasar pada saat pertama sekali mereka berhadapan dengan desain tersebut. 2. Efficiency, ketika pengguna telah mempelajari desain tersebut, bagaimana cepat mereka dapat melakukan tugas. 3. Memorability, ketika pengguna kembali ke desain tersebut setelah satu kurun waktu tidak menggunakannya, semudah apa mereka dapat menghidupkan kembali keterampilannya. 4. Errors, berapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, separah apa kesalahan tersebut, dan semudah apa mereka dapat pulih dari kesalahan tersebut. 5. Satisfaction, apakah menyenangkan dalam menggunakan desain tersebut? Bagaimana memperbaiki usabilitas? Salah satu metode untuk mempelajari usabilitas adalah uji pengguna, user testing. 1. Minta beberapa pengguna representatif atau karyawan di luar bagian Anda untuk melakukan tugas-tugas pada desain. 2. Observasi apa yang mereka lakukan, apakah mereka sukses, dan di bagian mana mereka mengalami kesulitan dengan antarmuka pengguna. 3. Tutup mulut dan biarkan para pengguna berbicara.
Penting untuk menguji pengguna secara individu dan biarkan mereka memecahkan setiap masalah dengan cara mereka sendiri. Jika Anda membantu mereka atau mengarahkan perhatian mereka pada bagian tertentu, Anda telah mengkontaminasi hasil uji. Untuk mengidentifikasi masalah terpenting usabilitas, menguji 5 pengguna cukup daripada melibatkan banyak orang. Lebih baik menjalankan uji kecil dan merevisi desain dan memperbaiki usabilitas begitu Anda mengidentifikasinya. Mendesain berulang-ulang adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Semakin banyak versi dan antarmuka yang Anda uji pada pengguna semakin baik. Uji pengguna berbeda dengan fokus group, FGD, yang tidak sesuai untuk mengevaluasi desain usabilitas. Fokus grup mendapat tempat pada riset pasar, tapi untuk mengevaluasi desain interaksi Anda harus mengobservasi secara dekat pengguna individual sewaktu mereka melakukan tugas dengan antarmuka pengguna. Mendengarkan apa kata orang adalah salah arah. Anda harus mengamati apa yang sedang mereka lakukan. Kapan bekerja pada usabilitas? Dengan tahapan utamanya SBB. Sebelum memulai desain baru, uji desain lama untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang baik yang akan Anda pertahankan atau Anda tekankan, dan bagian-bagian yang tidak bagus adalah yang mengganggu pengguna, kecuali Anda bekerja untuk intranet. Uji desain kompetitor Anda untuk mendapatkan data murah dalam berbagai alternatif antarmuka yang memiliki fitur serupa dengan Anda punya, jika Anda bekerja pada suatu intranet. 1. Lakukan studi lapangan untuk melihat bagaimana para pengguna berperilaku pada habitat alami mereka. 2. Buat prototipe kertas untuk satu atau beberapa ide desain dan uji desain tersebut. 3. Perbaiki ide desain yang diuji berulang-ulang. 4. Periksa desain alternatif sebagai panduan usabilitas baik dari studi Anda sebelumnya atau dari penelitian yang dipublikasikan. 5. Sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan desain akhir, uji kembali. Di mana menguji usabilitas? 1. Anda dapat menjalankan uji usabilitas satu pengguna setiap minggu, seperti bekerja pada lab. 2. Banyak organisasi melakukan uji dalam ruang tertutup atau di kantor sepanjang Anda bisa menutup pintu agar tidak terjadi gangguan. 3. Yang terpenting adalah mendapatkan pengguna sesungguhnya dan duduk dengan mereka ketika mereka menggunakan desain Anda, dan Anda hanya perlu notepad untuk mencatat. Indikator usabilitas web. 1. Tingkat keberhasilan, success rates. 2. Waktu bertahan, linear time. 3. Waktu yang dihabiskan pada homepage sebuah situs, time spent on the homepage of a site. 4. Waktu yang dihabiskan pada halaman kunjungan awal, time spent on initial visit page. 5. Waktu muat halaman, page load time. 6. Alasan berkunjung kembali, reasons for return visits. Tingkat keberhasilan, minta pengguna untuk melakukan tugas tertentu pada situs web yang memungkinkan dilakukan pada situs tersebut, misalkan tingkat keberhasilan 40%, 2010, menjadi 66%, 2020. Waktu bertahan, diberikan tugas pada situs web, seperti meneliti sebuah produk baru, pengguna mengunjungi rata-rata 3,2 situs. Sebagai tambahan terhadap search engine yang mereka gunakan, pengguna menghabiskan rata-rata 1 menit 49 detik mengunjungi satu situs web, sebelum memutuskan untuk pindah. Satu situs hanya memiliki probabilitas 12% untuk dikunjungi. Waktu yang dihabiskan pada homepage sebuah situs, diberikan tugas pada situs web, seperti meneliti sebuah produk baru, pengguna menghabiskan rata-rata hanya 31 detik pada homepage suatu situs web pada kunjungan pertama, menurun menjadi 25, 22, dan 19 detik pada kunjungan kedua, ketiga, dan keempat. Hanya 23% pengguna melakukan scroll down homepage untuk situs web yang memiliki multiple screenfuls dari sebuah situs web pada kunjungan pertama, dan hanya 16%, and 14% scroll home page. Waktu yang dihabiskan pada halaman kunjungan awal, pengguna web yang memasuki sebuah situs web pertama kali pada suatu halaman interior, misalkan melalui tautan, link, dari suatu search engine, menghabiskan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengguna yang memasukinya melalui homepage. Pengguna web lebih berpengalaman menghabiskan lebih sedikit waktu dibandingkan dengan pengguna yang kurang berpengalaman. Waktu muat halaman, berapa lama pengguna bersedia menunggu suatu halaman dimuat sebelum menyerah? Alasan untuk berkunjung kembali, apa saja alasan pengguna untuk kembali berkunjung ke suatu situs web? Dapatkan jawabannya. Terima kasih.
Baik, demikianlah video pembelajaran saya untuk pada pertemuan kedua. Harapannya adalah Anda bisa memahami materi yang pada kedua ini, ya. Dan materi ketiga nanti kedepannya akan disampaikan mengenai pengalaman pengguna atau users experience, ya, sampai dengan desain situs web aplikasi berorientasi tugas, ya. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.